teman-teman, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dilindungi Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita mau mulai angkat pujian, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun kita jauh, tapi saya percaya dalam hadirat yang sama kita akan berjumpa dengan Tuhan. Mari kita semua angkat pujian, sujud di altarnya.
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sembah Yesus, sembah Yesus, tinggikan namanya, sebab Dia yang layak terima pujian. Puji nama-Mu, puji nama-Mu, haleluya. Hanya Kau yang Kau satu-satunya. Puji Sungguh Kau Allah yang hidup, Kau yang termegah, Kau yang termulia, Yesus ajaib, Kau yang berkuasa, Kau Raja kemuliaan, Kau yang berdaulat, terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, tak seberapa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati hidup kami, dan biarlah hidup kami ini menjadi penyembahan yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Layakan kami Tuhan, barui hati kami, pikiran kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu.
berkata Kau beserta kami, maka kuatlah roh dan jiwa kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kasih setia-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami generasi muda. Sungguh kami bersyukur karena sebagai generasi muda kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh menyembah, memuji, dan saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah berbicaralah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak muda, agar kami boleh dalam hidup ini mengikuti setiap apa yang menjadi keteladanan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom generasi muda, pada saat ini saya bersuka cita mendapat kesempatan untuk bisa berbagi, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya rekan-rekan, teman-teman semua sudah siap untuk kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa kita sedang merayakan Paskah di mana kita menerima karya penebusan Kristus atas hidup kita. Kita yang berdosa, kita diampuni, sehingga kita memperoleh hidup yang baru, bahkan ada pengampunan dosa atas setiap pelanggaran kita, sehingga kita boleh dilayakkan untuk kita menerima berkat, kemurahan, dan kasih-Nya bagi setiap kita. Itu sebabnya saya mengundang untuk kita semua sama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini di Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-20, Matius 20 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-28. Dan saya akan membacakan untuk kita semua, rekan-rekan semua yang ada di rumah boleh mengikuti dengan seksama. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya. Ayat 24, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Teman-temanku yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar ada istilah yang mengatakan bahwa carilah tempat di mana kamu dihargai,
bukan dibutuhkan. Sebab banyak yang mencari pada saat membutuhkan, tetapi lupa cara bagaimana menghargainya. Dan bahkan ada yang merespon bahwa hal itu benar sekali. Bahwa di zaman seperti ini hanya orang-orang sering dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi saya mau berbicara tentang harga diri. Sebuah harga diri. Saya tahu bahwa kita sebagai generasi muda, kita memiliki kebutuhan untuk dihargai. Tetapi pada saat ini sama-sama kita mau melihat melalui ilustrasi di mana ini adalah permintaan Yohanes dan Yakobus melalui ibu mereka, di mana mereka datang kepada Yesus, di mana ibu ini berkata bahwa mengharapkan kedua anaknya ini ada di dalam kerajaannya. Sehingga berkata di ayat yang ke-21, dia berkata, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Teman-teman, dari ilustrasi ayat 21 ini menggambarkan sifat kita sebagai manusia, di mana kita ingin ada satu promosi, kita ingin ada satu posisi yang bisa diakui dan dihargai secara manusia. Tetapi tahukah bahwa Tuhan Yesus menjawab kepada ibu dari Yakobus dan Yohanes, dikatakan di ayat 22, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kerajaan yang dimaksud di sini menurut pemikiran Yakobus dan Yohanes adalah kerajaan yang ada di dunia. Adalah kekuasaan yang ada di dunia. Tetapi tidak sama dengan apa yang Tuhan maksud tentang kerajaan yang sebenarnya. Kita sebagai manusia, saya katakan kita sebenarnya tidak layak. Kita tidak memiliki kemampuan. Tetapi seringkali sebagai manusia, kita menginginkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak mampu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita yang memiliki kekuasaan, yang memiliki segala-galanya, justru dia tidak mempertahankan apa yang menjadi kekuasaan di dalam hidupnya. Tetapi dia boleh relakan semuanya itu, bahkan dia turun ke dunia, padahal dia memiliki kekerajaan yang tidak tergoyahkan. Teman-teman, di pembacaan ayat yang ke-22, dikatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kalau Yakobus dan Yohanes menganggap bahwa kerajaan itu adalah hal yang ada di dunia, itu berbeda dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa kerajaan yang dimaksud itu bukan apa yang ada di dunia, bukan hanya posisi yang ada di dunia, tetapi melainkan yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu adalah melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada ibu dari Yakobus dan Yohanes, sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Berbicara dengan meminum cawan, itu hal yang kita tahu bahwa itu tidak mudah. Ada merelakan hak, di mana Yesus harus mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapanya bukan hal yang mudah, bukan hal yang enak. Dia rela merelakan dirinya untuk dia disiksa, bahkan mati di kayu salib, hanya untuk saya dan saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Sekali lagi teman-temanku, bahwa ayat ini menyatakan bahwa kerajaan itu bukan berbicara tentang apa yang dapat kita raih di dunia ini. Tetapi sekali lagi, Allah mau bahwa apa yang dimaksud kita mencari kerajaannya, yaitu kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita semua pada saat ini. Saya katakan sekali lagi, Kristus hadir ke dunia meninggalkan harga dirinya sebagai anak Allah. Dia rela meneguk cawan penderitaan. Penderitaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Itu sebabnya biarlah kita boleh sadar bahwa sebenarnya dikatakan pada ayatnya yang ke-25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu. Ada perbedaan antara apa yang dunia maksud dengan kekuasaan, ada perbedaan pandang dunia melihat seorang pemimpin, seseorang yang memiliki posisi yang tinggi. Ada perbedaan yang sangat jelas sekali antara orang-orang yang ada pada saat itu, pengertian Ibu Yakobus, Ibu Yohanes, dan mereka sendiri, dan juga ke-10 murid yang lain yang pada waktu itu marah mendengar percakapan antara Ibu Yakobus dan Yohanes dengan Yesus. Tetapi pandang Yesus sebuah harga diri, sebuah kekuasaan. Dikatakan di ayatnya yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kristus dengan sengaja menempatkan diri di dunia yang penuh dengan dosa. Ia memberikan teladan untuk kita semua melalui kerelaan hatinya, di mana dia merendahkan diri. Dia yang penuh kuasa, dia yang dapat melakukan apa saja. Dia rela menderita untuk saya dan saudara. Itu sebabnya generasi muda, harga diri kita, biarlah kita tidak membangunnya pada dasar yang salah, pada pemikiran yang salah, pada nilai-nilai di dunia ini. Karena Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita semua. Biarlah setiap harga diri kita dibangun kepada sebuah kerelaan hati. Sebagaimana Kristus yang sudah rela mati bagi saya dan saudara. Yesus mati bukan hanya bagi orang-orang yang suci saja, bukan bagi orang-orang yang sudah benar hidupnya, bahkan bagi orang yang berdosa sekalipun, orang yang cemar sekalipun, orang yang bebal sekalipun, dia mau rela menyerahkan dirinya bagi kita. Itu sebabnya pada saat ini poin yang mau saya sampaikan kepada setiap kita generasi muda. Bangunlah harga dirimu di atas dasar kebenaran Kristus. Biarlah Kristus yang menjadi teladan kita satu-satunya. Di dalam engkau menjalani kehidupan masa mudamu, di mana engkau memiliki banyak impian, banyak hal-hal yang ingin engkau raih di dalam hidupmu. Saya tahu ada hal-hal yang ingin engkau capai dalam hidupmu. Keberhasilan, kesuksesan, nama baik. Dan itu tidak salah. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus berkemenangan. Hidup kita harus memiliki tujuan.
Hidup kita harus direncanakan dengan baik. Sehingga ada kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahkan keberhasilan demi keberhasilan boleh kita raih. Tetapi satu yang mau saya sampaikan kepada setiap kita teman-teman. Bahwa semuanya itu kita boleh raih. Tetapi tidak pernah melupakan bahwa semuanya itu kita raih dengan satu teladan, yaitu Yesus Kristus. Sebelum engkau mencapai semua keberhasilan dalam hidupmu, belajarlah engkau memiliki kerendahan hati. Jangan engkau menganggap bahwa harga diriku lebih tinggi, lebih penting. Aku harus dihargai, aku harus dihormati. Terkadang sebagai anak muda, kita sulit menerima masukan, kita sulit untuk dikritik, kita sulit untuk dikenasehati. Saya juga pernah menjadi seperti teman-teman, di mana saya juga sering mendapat teguran, sering mendapat kritikan, dan orang yang sering kali memberikan masukan dan arahan itu adalah orang tua. Sebagai seorang anak, tidak mudah untuk kita bisa menerima masukan, apalagi kita sedang dimarahi. Tapi pada saat ini saya mau berbicara kepada setiap kita generasi muda. Biarlah kita boleh memiliki harga diri yang benar di dalam kebenaran firman. Bahwa setiap nasihat, teguran, dan didikan itu adalah baik bagi kita. Jangan harga diri kita hanya diukur dari seberapa harusnya orang menghargai dan menghormati kita. Sekali lagi, harga diri yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kerendahan hati. Jika engkau mau hidupmu mengalami keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup ini, jadilah engkau orang-orang yang dapat menerima setiap masukan dan kritikan. Baik itu orang tuamu, baik itu saudaramu yang lebih tua, maupun mungkin saudaramu yang lebih muda darimu. Karena semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Jika engkau dengan kerendahan hati, menaruh standar harga dirimu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-26 tadi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya percaya teman-teman, ayat ini kita semua sudah membaca dan kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kita generasi muda. Biarlah hidup kita boleh memancarkan keteladanan Kristus. Sebagaimana kita adalah generasi muda, kita merelakan diri kita untuk kita terlebih dahulu melayani siapapun yang ada di sekitar kita. Sama seperti Kristus Tuhan kita. Tidak peduli manusia itu kaya, manusia itu kekurangan, manusia itu rendah sekalipun, manusia itu memiliki segalanya sekalipun. Yesus Kristus rela mati buat kita, melayani kita, dan dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita, latar belakang kita, apa yang kita miliki. Tetapi dengan kerendahan hati, Yesus mau menanggalkan segala harga dirinya untuk saya dan saudara. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita generasi muda, bangunlah dirimu di atas kebenaran firman. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupanmu, bangunlah itu di atas dasar kebenaran firman. Hari ini yang saya sampaikan adalah, poinnya adalah harga diri. Biarlah kita boleh meneladani Yesus Kristus Tuhan kita sebagai pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi dia merelakan, bahkan menghambakan dirinya, boleh menjadi korban penebusan bagi saya dan saudara. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kita adalah ciptaan tangannya. Kita dibuat dan dibentuk oleh dia.
Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat kita banggakan teman-teman dalam hidup ini. Atau yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita yang kita pertahankan. Tetapi sekali lagi melalui kebenaran ini, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh melakukan kebenarannya dalam hidup kita. Kita mau jadi teladan dalam hal melayani, memberi penghormatan, menghargai orang lain, di mana harga diri kita bukan diukur dari apa yang kita miliki. Harga diri kita bukan diukur dari apa prestasi yang sudah kita raih. Harga diri kita tidak diukur daripada kekayaan yang kita terima atau kesuksesan di dalam hidup kita. Tidak. Tapi biarlah generasi muda, generasinya Tuhan, boleh membangun harga dirinya di atas dasar kebenaran Kristus. Yaitu terlebih mau melayani, terlebih mau menjadi hamba, sebagaimana Yesus Kristus kita, yang terlebih dulu menjadi teladan bagi kita. Ini renungan kebenaran firman yang saya sampaikan kepada setiap kita, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana teman-teman? Firman yang telah kita dengar bersama tadi, saya percaya kita sudah dikuatkan dan kita akan semakin diberkati. Mari kita siapkan hati, kita akan terima berkat Tuhan dan kita akan menyanyikan satu pujian sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan kami pahami pada hari ini. Kami mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kami pemahaman, mengingatkan kepada setiap kami tentang sebuah harga diri. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa saat ini secara khusus bagi generasi muda yang mengikuti ibadah Paskah pada saat ini, yang ada di tempat mereka masing-masing. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Bapa, yang akan membentuk dan mengubah setiap cara pandang mereka, sehingga menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keteladanan-Mu dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa. Biarlah harga diri kami dibangun di atas dasar kebenaran firman. Biarlah harga diri kami berpusat kepada keteladanan-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap generasi muda-Mu. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi impian-impian mereka, yang ingin mereka raih dan capai Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh mengerjakannya itu di dalam hidup mereka. Sehingga keberhasilan itu menjadi bagian hidup mereka. Sehingga masa depan yang diberkati Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teman-teman yang masih bersekolah, teman-teman yang masih kuliah, hamba berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat, kecerdasan dan kepandaian bagi mereka. Agar mereka dapat mencapai titik kemaksimalan di mana mereka akan meraih setiap jenjang pendidikan mereka dengan baik Tuhan. Bapa di dalam surga demikian juga rekan-rekan yang bekerja, biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka sehingga Engkau menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Terima kasih Bapa, berkati orang tua mereka semua, berkati keluarga mereka semua. Bapa kami percaya bahwa kuasa kebenaran yang memerdekakan setiap kami, memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk Engkau yang sudah rela mati bagi kami, rela memberikan hidup-Mu bagi kami, menebus dosa kami, pelanggaran kami, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan, untuk kami menerima kasih, anugerah, dan keberkatan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah ibadah Paskah ini menjadi keberkatan bagi setiap kami yang mengikuti dan mendengarkannya. Jamahan-Mu, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.